Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Ada berita dari majalah besar ya. Judulnya itu sakit kepala. Mantap, judul sakit kepala. Itulah yang ditulis oleh salah satu media besar dunia, ESPN. Pada rata-rata kenal namanya ESPN. Menyusul hasil imbang yang didapat Australia kontra Indonesia saat itu. Nah, berharap untuk meraih kemenangan, skuad The Soccer ya, justru gagal menciptakan satu kemenangan sehingga membuat tekanan besar mengarah kepada pelatih timnas Australia, Graham Arnold. Menariknya, meski sempat didukung oleh Federasi Australia, Graham Arnold akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk mundur dari jobnya sebagai pelatih tim nasional. Tentu ini menambah daftar panjang ya pelatih-pelatih yang notabene diistirahatkan oleh Sintayong. Pasalnya tidak cuma hanya Graham Arnold yang dipecat mundur usai bermain menghadapi timnas Indonesia. Ini ada daftar yang banyak ya. Jadi sebelumnya ada Tan Cheng Ho, pelatih timnas Malaysia di tahun 2020. Pelatih Singapura Tatsumo Yoshida juga dipecat. Pelatih Vietnam Philip Trosser dan pelatih tim Nas Filipina Tom Senifei yang mundur usai dikalahkan oleh timnas Indonesia. Nah, yang terakhir itu Tom Senifei ini sempat membuat berita heboh ya, dengan media Inggris, tapi intinya dia mengakui tim Indonesia itu menggila setelah kalah saat itu. Dan Filipina saat itu kan kalah 2-0 di laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia ronde 2 ya, yang mengantarkan Indonesia masuk ke ronde 3 ini. Ya, jelas ya, terlepas dari ketidaksengajaan, namun apa yang dilakukan Sintayong menunjukkan pelatih asal Korea ini benar-benar jago dalam urusan strategi. Ia mampu mengalahkan kejeniusan pelatih-pelatih top Asia hingga dunia, termasuk saat mengimbangi Arab Saudi dengan Roberto Mancini yang seperti sudah sama-sama kita ketahui, ia merupakan salah satu pelatih top dunia yang juga pernah melatih tim seperti Manchester City, Inter Milan, hingga membawa Italia juara Piala Eropa tahun 2020. Hingga yang terbaru membuat Graham Arnold frustasi dengan skuad Garuda. Kita hanya ingin mengatakan bahwasanya timnas Indonesia itu untung banget memiliki pelatih sekelas Sintayong. Pelatih ini enggak hanya cerdas soal pendekatan kepada pemain, cerdas soal taktik dan strategi di lapangan, tapi juga disiplin. Sintayong mengajarkan budaya baru pada sepak bola Indonesia. Soal pentingnya kedisiplinan hingga karakter setia ya untuk selalu memilih Indonesia ya, meski ada tawaran dari luar. Sehingga itulah kenapa Sintayong sangat mencintai oleh Indonesia ya, publik ya. Jadi Sintayong sangat dicintai oleh publik Indonesia ya. Jadi bukan sekedar fun-fun, tapi juga memang sudah merata masyarakat Indonesia.
pembahasan sedikit agak berbelok dari masalah Sintayong ya. PSSI dan Indonesia sepertinya benar-benar layak ya disebut sebagai anak emas FIFA. Pasalnya menurut laporan terbaru, Presiden FIFA Infantino bakal terbang ke Indonesia untuk ikut andil dan serta dalam meresmikan training center baru di Indonesia yang ada di KN. Seperti kita tahu, pusat pelatihan timnas Indonesia atau training camp ada di Ibu Kota Nusantara. Juga tak terlepas dari andil FIFA, jadi PSSI diketahui mendapat dana hibah bantuan dari FIFA senilai 85,6 miliar. Dana itu selanjutnya dimanfaatkan PSSI untuk membangun 2 lapangan sintetis ya, bangunan penginapan untuk pemain dan staf pelatih, serta beberapa fasilitas olahraga. Jelas training center ini kan artinya base campnya timnas di KAN ini dapat dikatakan telah memenuhi standar tinggi FIFA, bahkan dapat disebut sebagai salah satu training camp berstandar Eropa. Training camp di KAN sendiri nantinya akan diresmikan pada tanggal 11 Oktober dan akan mulai digunakan oleh para pemain timnas untuk menjalani pemusatan latihan, termasuk untuk timnas putri dan berbagai timnas kelompok umur. Jadi memang luar biasa timnas, selain mendapat dukungan FIFA dalam pembangunan training camp di KN, dukungan lain juga datang dari KNVB untuk meningkatkan level sepak bola tanah air. Seperti kita tahu, dalam beberapa waktu belakang ini Erik ya sebagai ketua PSSI sukses menjalin hubungan yang kuat dengan KNVB, termasuk pembahasan kerjasama meliputi kompetisi hingga laga uji coba. Tapi hanya KNVB lah yang mengetahui hubungan sejauh mana dengan pembicaraan apa saja. Yang jelas Pak Erick Thohir itu merangkul semua negara ya. Kalau KNVB kelihatannya memang sangat spesial karena rata-rata mayoritas pemain naturalisasi itu dari Belanda. Maka dari itu dengan KNVB sampai-sampai netizen kita menyebut PSSI pusat. Itulah ya, jadi berita ini mudah-mudahan menambah semangat kita semua ya, walaupun kita sebagai fan berat, dan mudah-mudahan lebih maju lagi untuk ke depan dan bisa masuk Piala Dunia. Terima kasih. Merdeka.